Bu Cici akan menjelaskan tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel ya, yang merupakan materi dari mapel matematika umum semester 1 ya. Oke. Langsung saja Bu Cici mulai. Nah, materi sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan kelanjutan dari materi sistem persamaan linear 2 variabel yang dulu pernah kalian pelajari ya. Waktu di SMP juga sudah pernah diajari. Mungkin ini nanti sekaligus mengingat dan juga menambahkan. Kalau dulu kan 2 variabel, yang sekarang 3 variabel. Nah, materi sistem persamaan linear 3 variabel ini biasa disingkat dengan SPLTV ya. Nah, ini merupakan KD dari 3.3 dan 4.3. Nah, KD 3.3 ini yaitu nanti kalian harus atau diharapkan dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu masalah kontekstual. Jadi dari masalah kehidupan sehari-hari atau juga biasa disebut masalah soal cerita ya kalau kalian menyebutnya itu. Nah, kemudian untuk KD 4.3 untuk yang keterampilannya diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi nanti setelah kalian bisa menyusun sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau soal cerita yang berkaitan dengan SPLTV tersebut. Itu ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu peta konsepnya. Nah, kalau misalkan nanti kita saat mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini, nanti dibagi menjadi 2 sub materi pokok ya di sini. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan SPLTV itu. Ingat kan dulu waktu di SMP, kalau menyelesaikan SPLTV itu ada beberapa cara. Nah, ini pun untuk menyelesaikan SPLTV juga ada beberapa cara. Yang pertama, kita nanti akan belajar menyelesaikan dengan metode substitusi. Nah, yang kedua dengan metode eliminasi. Dan yang ketiga dengan metode campuran atau metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, masih ingat toh ya tentang 3 metode ini saat kalian menyelesaikan masalah SPLDV dulu. Nah, ini mirip-mirip dengan materi yang sudah kalian pelajari. Jadi nanti insya Allah kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi ini ya. Nah, setelah kalian mempelajari cara menyelesaikan SPLTV, kemudian kita lanjut penerapan SPLTV itu. Nah, nanti ini lebih fokus ke masalah kontekstual atau soal cerita ya. Jadi nanti tahapannya kita harus bisa memilih variabel yang mau kita gunakan. Nanti mau dimisalkan sebagai apa variabelnya, misal X dan Y dan Z misalkan, atau kalau nggak mau X, Y, Z, A, B, C itu juga boleh, terserah ya. Nah, kemudian setelah kalian memilih variabelnya, kita harus bisa menyusun SPLTV-nya. Jadi dari soal cerita nanti bagaimana kalian bisa menyusun dalam bentuk SPLTV. Jadi dalam model matematika ya, nanti kalian harus bisa. Nah, kalau sudah berbentuk model matematika, nah kemudian kita harus menyelesaikan SPLTV itu. Bagaimana menyelesaikannya? Kembali lagi ke atas, bisa dengan cara substitusi, eliminasi, atau campuran antara eliminasi dan substitusi. Itu ya untuk menyelesaikannya. Kemudian yang terakhir menafsirkan penyelesaian. Artinya kalian bisa menyimpulkan dari penyelesaian itu tadi, berarti kesimpulannya bagaimana, sudah menjawab atau tidak dari soal cerita atau soal kontekstual yang ditanyakan. Seperti itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Ada gambarannya ya sudah untuk apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Oke, kalau sudah akan Bu Cici lanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya anak-anak ya, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, perlu kita ketahui bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel itu nanti seperti ini ya. Ya, namanya juga sistem ya. Kalau sistem, ingat ya, konsepnya sistem itu terdapat lebih dari satu persamaan. Jadi ini ada 3 persamaan. Nah, kemudian
linear 3 variabel. Nah, di sini berarti muncul ada 3 variabel. Variabel yang digunakan di sini adalah variabel X, Y, dan juga Z. Nah, ini X, Y, dan juga Z. Ini juga X, Y, dan juga Z. Berarti ini merupakan sistem linear karena tandanya sama dengan 3 variabel karena memuat 3 variabel gitu ya. Nah, dengan A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu merupakan koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Nah, yang merupakan bilangan real. Jadi A1 sampai C3 ini merupakan bilangan real dan nilainya tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan D1, D2, dan D3 merupakan konstanta yang berupa bilangan real. Jadi yang ini ya, yang merupakan konstanta. Itu ya bentuk umumnya. Nah, langsung kita masuk ke cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita belajar metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Biasanya kalian istilahkan memasukkan atau menggantikan ya metode ini. Nah, perhatikan uraian berikut ini agar kalian dapat memahami metode substitusi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kita lihat. Diberikan sistem persamaan linear 3 variabel berikut, yaitu 2x plus y plus z sama dengan 12. Ini disebut persamaan pertama. X plus 2y min z sama dengan 3 disebut persamaan kedua. Dan 3x min y plus z sama dengan 11 disebut persamaan ketiga. Penyelesaian menggunakan metode substitusi diawali dengan membentuk persamaan yang lebih sederhana. Nah, oke, jadi diketahui 3 ini, kita buat persamaan yang lebih sederhana. Kita pilih salah satu di antara persamaan 1, 2, dan 3. Misalkan, Cici pilih dari persamaan 1. Nah, diubah menjadi bentuk yang sederhana. Kemudian caranya dipindah ruaskan ya. Di sini kan yang di ruas kiri awalnya 2x plus y plus z sama dengan 12 di ruas kanannya. Nah, ini mau dibuat lebih sederhana dengan cara membuat ruas kiri hanya ada variabel z. Berarti kan 2x plus y-nya harus dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti kalau dipindah ke ruas kanan ini menjadi z sama dengan 12 dikurangi 2x dikurangi y. Oke, paham ya sampai sini? Ketemulah suatu persamaan baru dalam bentuk z sama dengan 12 min 2x min y. Nah, cara selanjutnya kita substitusikan z sama dengan 12 min 2x min y tadi ke persamaan 2. Ingat, persamaan 2 itu yang ini ya. Persamaan 2, sehingga didapat persamaan berikut. Kita tulis dulu persamaan 2-nya. X plus 2y min z sama dengan 3. Maka x plus 2y min z-nya kita ganti semuanya dengan 12 min 2x min y. Berarti ini dalam kurung 12 min 2x min y kurung tutup sama dengan 3. Ruas kanannya tetap. Kemudian kita kalikan semua yang di dalam kurung ini dengan min. Berarti x plus 2y 12 kali min hasilnya min 12. Terus min 2x dikali min hasilnya plus 2x, min y dikali min hasilnya plus y sama dengan 3. Tetap ya ruas kanan. Kemudian yang ini suku yang sejenis dijumlahkan. Di sini ada x sejenis dengan 2x, berarti x plus 2x hasilnya adalah 3x. Kemudian 2y ini sejenis dengan y, maka 2y plus y sama dengan plus 3y. Kemudian konstantanya ini min 12, Bu Cici bawa ke ruas kanan, berarti menjadi plus 12 ya. Berarti 3 plus 12 hasilnya adalah 15. Paham ya sampai sini anak-anak? Nah, kemudian ini kan bisa disederhanakan. Kita bagi kedua ruas dengan 3. 3x dibagi 3 kan hasilnya x. 3y dibagi 3 hasilnya y. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke. Kemudian kita pindahkan x ke ruas kanan, berarti kita punya y sama dengan 5 min x. Jadilah ini persamaan keempat. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, berikutnya setelah kita ketemu persamaan keempat, selanjutnya kita substitusikan z sama dengan 12 min 2x min y tadi. Nah, yang ini tadi sama dengan ini ke persamaan yang ketiga sekarang.
Tadi kan disubstitusi ke persamaan kedua, sekarang disubstitusi ke persamaan ketiga. Yang ini ya berarti ya. 3x min y plus z sama dengan 11 dari soal ya. Sehingga didapat persamaan berikut. Kita tulis dulu 3x min y plus z sama dengan 11. Kemudian z-nya kita ganti dengan 12 min 2x min y. Ketemu berarti 3x min y plus dalam kurung 12 min 2x min y kurung tutup sama dengan 11. Kemudian 3x plus y semua dikalikan dengan plus, berarti 12 kali plus di sini plus 12 min 2x dikalikan plus hasilnya min 2x min y dikali plus hasilnya min y sama dengan 11. Nah, sama seperti tadi yang sejenis kita operasikan. 3x sejenis dengan min 2x berarti 3x dikurang 2x hasilnya x. Kemudian min y sejenis dengan min y berarti min y dikurang y hasilnya min 2y. Kemudian yang konstanta kita bawa ke kanan. Di sini ada 11 ya, ruas kanan. 12-nya yang sebelah kiri dibawa ke kanan. Plus 12 berubah menjadi min 12. Berarti 11 min 12 hasilnya adalah min 1. Ketemulah persamaan x min 2y sama dengan min 1 sebagai persamaan ke-5. Jelas ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya persamaan 4 dan 5 tadi, nah, kita operasikan ya. Jadi, nah di sini kan tadi untuk persamaan, nah untuk persamaan ke-5, persamaan ke-5 kan kita punya x min 2y sama dengan min 1 ya. Nah, kemudian kita operasikan dengan persamaan keempat ini. Ini kan y sama dengan 5 min x. Y sama dengan 5 min x ini persamaan 4 ini kita substitusi atau kita masukkan ke persamaan kelima. Nah, ini y-nya nanti digantikan dengan 5 min x. Nah, maka nanti akan ketemu, nah ini ya, menjadi x min 2 dikali 5 min x sama dengan min 1. Ini kan awalnya x min 2y sama dengan min 1. Y-nya diganti 5 min x dari persamaan keempat. Berarti selanjutnya kita hitung. Ini yang di dalam kurung berarti x min di sini 5 dikali min 2 kan hasilnya min 10. Kemudian min x dikali min 2 hasilnya plus 2x sama dengan min 1. Sekali lagi yang sejenis dioperasikan berarti x plus 2x hasilnya 3x min 10 pindah ke ruas kanan jadi plus 10 berarti min 1 plus 10 hasilnya 9. Kemudian kita kita bagi kedua ruas dengan 3. Berarti di sini 3x dibagi 3 hasilnya x, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ketemulah x sama dengan 3 nilai x-nya. Nah, selanjutnya kita substitusikan x sama dengan 3 itu ke persamaan 4 tadi. Persamaan 4 masih ingat ya, y sama dengan 5 min x. Pada slide sebelumnya kita masukkan atau substitusikan x sama dengan 3 ke sini. Berarti 5 min 3 sama dengan 2. Ketemulah nilai y sama dengan 2. Mudah toh? Selanjutnya terakhir untuk mencari nilai z-nya kita substitusikan x sama dengan 3 dan y sama dengan 2 ke persamaan 1, persamaan awal. Berarti kita substitusi ke 2x plus y plus z sama dengan 12. X-nya kita ganti 3, y-nya kita ganti 2. Berarti 2 kali 3 plus 2 plus z sama dengan 12. 2 kali 3, 6. Tambah 2 tambah z sama dengan 12. Kemudian di sini z-nya tetap di ruas kiri. 6 plus 2 kan 8. Plus 8 ya, ada di ruas kiri. Kita pindah ke ruas kanan berarti menjadi min 8. Berarti kita punya z sama dengan 12 min 8. Hasilnya adalah z sama dengan 4. Oke, sudah ketemu. Berarti x-nya 3, y-nya 2, z-nya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2,4. Ingat ya, kalau misalkan menuliskan himpunan penyelesaian harus ada kurung kurawalnya. Di sini juga harus dikasih kurung. Dan kalau menuliskan itu harus urut, mulai dari variabel x, y, z. Nggak boleh dibolak-balik. Misalkan z, y, x atau x, z, y itu nggak boleh, harus urut x, y, z. Maka di sini ketemu nilainya 3,2,4. Nanti kalau menggunakan variabel a, b, dan c ya berarti nulisnya harus urut
variabel A, variabel B, variabel C. Oke, jelas ya anak-anak? Masih bingung? Nah, kalau masih bingung nanti boleh tanya ke Bu Cici langsung ya, bisa japri. Oke, ini cara substitusi kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau misalkan metodenya eliminasi. Kedua, metode eliminasi atau biasa disebut metode menghilangkan ya. Nah, berikut ini diberikan sistem persamaan linear. Kita punya x min y plus z sama dengan min 4 sebagai persamaan 1. Kemudian 2x min y plus 2z sama dengan min 5 sebagai persamaan kedua. Dan 3x min y min z sama dengan min 6 sebagai persamaan ketiga. Nah, penyelesaian menggunakan metode eliminasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Coba kita perhatikan ya. Nah, kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel y, sehingga didapatkan persamaan berikut. Jadi prinsipnya kalau kita mau mengeliminasi salah satu variabel, maka harus diingat koefisien dari variabel yang mau dihilangkan itu harus sama ya. Harus sama nilainya. Misalkan 2, nanti koefisiennya berarti harus sama y-nya yang atas, yang persamaan pertama 2, berarti persamaan yang kedua juga harus 2. Misalkan tandanya beda, bagaimana? Yang satu plus, yang satu min, nggak apa-apa. Yang penting nilainya harus sama. Misalkan 2 ya harus sama dengan 2 ya. Kalau misalkan yang satunya 5, berarti yang satunya juga 5, harus gitu ya. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan berikut. Nah, kita tulis persamaan 1 kan x min y plus z sama dengan min 4. Persamaan 2, 2x min y plus 2z sama dengan min 5. Kemudian karena kita mau menghilangkan variabel y di sini, ingat ya, kalau tandanya sama min dengan min ini toh. Nah, ini kan sudah sama. Koefisiennya ini kan min 1, karena nggak ditulis berarti min 1 ya. Yang bawah juga min 1, berarti sudah sama. Berarti boleh langsung dioperasikan, ditambah atau dikurangi. Ingat, ini kita pilih ditambah atau dikurangi dilihat dari tandanya. Kalau tandanya di sini sama-sama min, berarti dikurangi. Nanti kalau tandanya beda, yang satu min, yang satu plus, berarti ditambah. Kalau sama-sama plus, berarti juga dikurangi, gitu ya. Nah, karena ini sama-sama min, maka harus dikurangi dulu. Berarti x dikurangi 2x hasilnya min x. Min y dikurangi min y, berarti kan habis ya. Berarti tidak usah ditulis. Z dikurangi 2z hasilnya adalah min z. Kemudian di atas kanan min 4 dikurangi min 5. Ingat min menjadi plus, berarti min 4 plus 5 hasilnya 1. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Berarti min x dikali min 1 hasilnya x, min z dikali min 1 hasilnya plus z, dan 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Inilah ketemu persamaan ke-4. Lanjut, berikutnya eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk menghilangkan variabel y. Nah, kita mau menghilangkan variabel y lagi, tapi sekarang persamaan 1 dan 3 yang mau kita operasikan. Berarti kita tulis x min y plus z sama dengan min 4, kemudian 3x min y min z sama dengan min 6. Karena y-nya yang mau dikurangi dan koefisiennya sudah sama, berarti boleh langsung dioperasikan. Kan min dengan min berarti harus dikurangi. X dikurangi 3x hasilnya min 2x, min y, min dikurangi min y, min dan min menjadi plus ya, berarti min y plus y hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Z dikurangi min z, berarti min dengan min hasilnya plus, berarti z plus z hasilnya 2z. Min 4 dikurangi min 6, berarti min dengan min hasilnya plus, min 4 plus 6 hasilnya 2. Nah, ketemu min 2x plus 2z sama dengan 2. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan 2. Berarti min 2x dibagi 2 hasilnya min x, 2z dibagi 2 hasilnya z, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ketemulah persamaan ke-5, yaitu min x plus z sama dengan 1. Ketemu yang keempat dan kelima. Enggak, kita tulis dulu. Untuk persamaan keempatnya itu x plus z sama dengan min 1, persamaan kelimanya adalah min x plus z sama dengan 1. Nah, karena kita mau menghilangkan variabel x, nah di sini kita lihat koefisiennya dulu. Yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya min 1. Sudah sama ya, hanya beda tanda, tidak masalah.
Berarti kalau kita mau menghilangkan X-nya di sini, berarti ditambah. Karena ini yang satu plus, yang satu min ya, berarti tambah. Berarti X ditambah min X hasilnya 0. Habis, tidak perlu ditulis. Z plus Z sama dengan 2Z. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Maka kedua ruas kita bagi dengan 2, maka menghasilkan Z sama dengan 0. Jadi kita ketemu nilai Z-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk menghilangkan variabel Z sekarang. Sehingga kita dapatkan, kita tulis dulu X plus Z sama dengan min 1 dan min X plus Z sama dengan 1. Karena kita mau hilangkan variabel Z, kita lihat dulu koefisiennya. Oh, ternyata sudah sama, yang atas 1, yang bawah juga 1. Berarti untuk menghilangkannya otomatis dikurangi karena sama tanda ini ya, plus dan plus ya, maka dikurangi. Berarti X dikurangi min X, maka hasilnya berapa? Sama dengan X min dan min menjadi plus ya, berarti X plus X sama dengan 2X. Z dikurangi Z hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian yang ruas kanan min 1 dikurangi 1 hasilnya min 2. Setelah ketemu 2X sama dengan min 2, kemudian kedua ruas dibagi 2, ketemulah nilai X sama dengan min 1. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua untuk menghilangkan variabel Z, sehingga didapat persamaan berikut. Nah, kita tulis dulu persamaan satunya X min Y plus Z sama dengan min 4, persamaan keduanya 2X min Y plus 2Z sama dengan min 5. Nah, kita lihat karena kita mau menghilangkan variabel Z, berarti kan variabel koefisien pada variabel Z kan harus sama. Karena yang atas ini masih 1, yang bawah 2 berarti kan beda. Berarti harus disamakan dengan cara yang atas dikalikan dengan 2, yang bawah dikalikan dengan 1 ya. Jadi intinya dicari KPK-nya antara 1 dan 2 ini. Ini kan mau dijadikan 2, makanya atas ini dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Oke, sekarang kita kalikan. Atas ini semua dengan 2, berarti X dikali 2 hasilnya 2X. Min Y dikalikan 2 hasilnya min 2Y. Z dikalikan 2 hasilnya 2Z. Min 4 dikalikan 2 hasilnya min 8. Oke, sekarang yang bawah 2X dikalikan 1 hasilnya 2X. Min Y dikalikan 1 hasilnya tetap min Y. 2Z dikalikan 1 hasilnya tetap 2Z. Dan min 5 dikalikan 1 hasilnya tetap min 5. Nah, karena Z-nya yang mau dihilangkan, kita lihat, oh tandanya sudah sama-sama plus ya di sini. Koefisiennya sudah sama 2, tandanya sama-sama plus, berarti harus dikurangi. Berarti 2X dikurangi 2X habis, nilainya 0, tidak perlu ditulis. Min 2Y dikurangi min Y, min dengan min hasilnya plus, berarti min 2Y plus Y hasilnya min Y. 2Z dikurangi 2Z hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian ruas kanan min 8 dikurangi min 5, min dengan min menjadi plus, berarti min 8 plus 5 hasilnya min 3. Nah, kita ketemu min Y sama dengan min 3. Kemudian agar menjadi positif, kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Berarti min Y dikali min 1 hasilnya Y, min 3 kali min 1 hasilnya 3. Ketemulah Y sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah ketemu 3 nilai dari variabel itu, yaitu X sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 0. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya yaitu kurung kurawal min 1,3,0. Jadi harus urut ya, mulai dari variabel X, Y, kemudian Z. Nah, jadi urutannya bukan dari yang paling kecil, bukan. Jadi ini mengurutkan dari variabelnya X, Y, Z. Nanti kalau kalian pakai variabel A, B, C, berarti ya variabel A, B, C. Gitu ya anak-anak ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham metode eliminasi, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, agar memahami metode gabungan eliminasi dan substitusi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, coba perhatikan penyelesaian contoh soal berikut ini dengan cermat. Diketahui sistem persamaan linear 3 variabel, kita punya X min Y plus 2Z sama dengan 9 sebagai persamaan 1,
2x min y plus 3z sama dengan 13 sebagai persamaan 2, dan 3x plus y plus z sama dengan 10 sebagai persamaan ketiga. Nah, tentukan nilai dari variabel x, y, dan z dari sistem persamaan di atas ini. Penyelesaiannya, yang pertama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel z. Nah, kita tulis dulu persamaan 1 dan 2. X min y plus 2z sama dengan 9, dan 2x min y plus 3z sama dengan 13. Karena kita mau menghilangkan variabel z, berarti kan koefisien dari variabel z harus sama. Yang atas masih 2, yang bawah masih 3, berarti kan masih berbeda. Maka harus disamakan dengan cara yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 2. Maka kita hitung, x dikalikan 3 hasilnya 3x, min y dikalikan 3 hasilnya min 3y, 2z dikalikan 3 hasilnya 6z, 9 dikalikan 3 hasilnya 27. Sekarang yang bawah, 2x dikalikan 2 hasilnya 4x, min y dikalikan 2 hasilnya min 2y, 3z dikalikan 2 hasilnya 6z, 13 dikalikan 2 hasilnya 26. Nah, kita mau menghilangkan variabel z ya tadi ya. Berarti kita lihat koefisien z sudah sama 6. Nah, karena tandanya sama-sama plus, maka operasinya dikurangi. Berarti 3x dikurangi 4x hasilnya min x, min 3y dikurangi min 2y, min dengan min hasilnya plus, berarti min 3y plus 2y hasilnya min y, 6z dikurangi 6z 0, tidak perlu ditulis, 27 dikurangi 26 hasilnya 1. Kemudian kita boleh menuliskan dengan cara memindah ruas salah satu variabel. Berarti ini min y-nya posisi pindah ke kanan, satunya pindah ke kiri. Berarti min x, satunya pindah ke kiri jadi min 1, sama dengan min y pindah ke kanan jadi plus y. Nah, ketemulah persamaan keempat, yaitu min x min 1 sama dengan y sebagai persamaan keempat. Itu ya. Nah, setelah ketemu persamaan keempat, kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu yang kedua, mengeliminasi persamaan 1 dan 3 untuk menghilangkan variabel z. Di sini berarti kita tulis dulu persamaan 1 dan 3. X min y plus 2z sama dengan 9, dan 3x plus y plus z sama dengan 10. Nah, kita mau menghilangkan variabel z ya ini. Berarti kita lihat koefisien dari variabel z sudah sama atau belum. Nah, ternyata ini yang atas 2, yang satu, yang bawah 1. Masih beda ya, berarti harus disamakan dengan cara yang atas dikalikan dengan 1, yang bawah dikalikan dengan 2. Berarti kita punya x dikalikan 1 hasilnya x, min y dikalikan 1 hasilnya min y, 2z dikalikan 1 hasilnya tetap 2z, 9 dikalikan 1 hasilnya 9. Sekarang yang bawah, 3x dikalikan 2 hasilnya 6x, y dikalikan 2 hasilnya 2y, z dikalikan 2 hasilnya 2z, dan 10 dikalikan 2 hasilnya 20. Nah, kita mau menghilangkan variabel z ya tadi ya. Kita lihat koefisiennya udah sama-sama 2. Kemudian kita lihat tandanya. Oh, di sini sama-sama plus, berarti operasinya dikurangi. Berarti x dikurangi 6x hasilnya min 5x, min y dikurangi 2y hasilnya min 3y, 2z dikurangi 2z hasilnya 0, tidak perlu ditulis, 9 dikurangi 20 hasilnya min 11. Kemudian akar menjadi positif nilainya, kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Berarti min 5x dikali min 1 hasilnya 5x, min 3y dikali min 1 hasilnya plus 3y, ruas kanan min 11 dikali min 1 hasilnya 11. Ketemulah persamaan ke 5 ya di sini ya. Oke, dari persamaan keempat dan 5 yang sudah kita dapat, kita substitusikan persamaan keempat tadi ke persamaan kelima. Kita tulis dulu persamaan 5. 5x plus 3y sama dengan 11. Nah, persamaan 4 tadi kan apa? Nah, di slide sebelumnya ini kan persamaan keempat, min x min 1 sama dengan y, atau boleh dibaca y sama dengan min x min 1 gitu ya. Nah, berarti pada persamaan 5 ini y nya kita ganti, y tadi kan sama dengan min x min 1. Berarti kita boleh menulis 5x plus 3 dikali y nya berubah menjadi min x min 1
sama dengan 11. Berarti 5x ditambah 3 kali min x hasilnya min 3x, 3 dikali min 1 hasilnya min 3 sama dengan 11 gitu ya. 5x dikurangi 3x hasilnya 2x, min 3 pindah ke ruas kanan jadi plus 3, berarti kita punya 2x sama dengan 11 plus 3 itu 14. Nah selanjutnya kedua ruas dibagi 2, maka ketemu x sama dengan 7. Oke, sudah ketemu nilai x sama dengan 7. Selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 7 itu ke persamaan kelima. Berarti kita masukkan ke 5x plus 3y sama dengan 11. X nya diganti dengan 7, berarti 5 dikali dalam kurung 7 ditambah 3y sama dengan 11. 5 kali 7 35 ditambah 3y sama dengan 11. Berarti 3y sama dengan 11. 35 nya pindah ke kanan jadi min 3y. 3y di ruas kiri sama dengan 11 dikurangi 35 itu min 24. Berarti y sama dengan min 24 per 3. Ini ya, perkalian pindah ruas ke kanan jadi pembagian 3. Berarti y sama dengan hasilnya min 8. Dari min 24 dibagi 3. Ingat ya, min dibagi plus hasilnya adalah min. Ini ketemu y sama dengan min 8. Kemudian selanjutnya kita substitusikan x sama dengan 7 yang tadi dan y sama dengan min 8 yang barusan kita dapat ke dalam persamaan 1. Berarti kita tulis persamaan 1 kan x min y plus 2z sama dengan 9. Kemudian x nya diganti dengan 7, dikurangi dalam kurung y nya tadi kan min 8 plus 2z sama dengan 9. Kemudian di sini min dengan min menjadi plus ya, berarti boleh ditulis 7 plus 8 plus 2z sama dengan 9. 7 plus 8 kan 15. Nah kemudian 15 ini pindah ke ruas kanan, positif 15 berubah menjadi min 15, berarti di ruas kiri tinggal 2z. Berarti kita punya 2z sama dengan 9 dikurangi 15 hasilnya min 6. Nah kemudian z sama dengan min 6, 2 nya pindah ke ruas kanan jadi dibagi ya di sini, berarti z sama dengan min 6 per 2, berarti nilai z sama dengan min 3. Nah dari sini ketemulah nilai dari variabel z yaitu min 3. Berarti bisa disimpulkan dari perhitungan dengan metode eliminasi dan substitusi gabungan di atas tadi yang barusan kita bahas, ketemu nilai x nya sama dengan 7, y nya sama dengan min 8 dan z nya sama dengan min 3. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah ini nanti kalau misalnya mau menuliskan dalam bentuk kurung kurawal gitu, berarti kurung kurawal dimulai dari nilai x nya dulu, berarti 7, nilai y nya min 8, dan z nya min 3 gitu ya, kurung kurawal tutup gitu. Oke, demikian tadi penjelasan dari Bu Cici terkait 3 metode, yaitu yang pertama tadi adalah metode apa? Substitusi ya, substitusi murni, jadi semuanya menggunakan substitusi. Kemudian yang kedua metode eliminasi, jadi semuanya menggunakan eliminasi. Dan yang ketiga dengan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah ini langkah-langkahnya, ini tidak pakem harus misalkan kalian mengeliminasi persamaan 1 dan 2 dulu kemudian persamaan 1 dan 3 itu tidak pakem seperti itu. Silakan nanti dikreasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan ya, dan disesuaikan tentunya dengan soalnya sekiranya lebih mudah seperti apa. Ini hanya salah satu contoh aja untuk kalian akan ada gambaran bagaimana untuk mengerjakan dengan ketiga metode tersebut, dan diharapkan kalian bisa mengerjakan dengan 3 metode ini. Nanti kedepannya untuk mengerjakan soal-soal kontekstual atau soal cerita pada pertemuan berikutnya, itu nanti silahkan dipilih salah satu metode saja yang menurut kalian paling mudah untuk diterapkan. Mungkin antara satu anak dengan anak yang lain itu mungkin bisa berbeda antara metodenya, tapi untuk ketiga cara ini apabila diterapkan pada soal yang sama, misalkan satu soal itu dikerjakan dengan 3 soal, insya Allah nanti hasilnya pasti sama, hasil akhirnya ya, maksudnya hasil akhirnya nanti pasti sama. Oke,
Demikian penjelasan Bu Cici tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan 3 metode yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan dapat membuat kalian lebih paham tentang materi ini, agar bisa digunakan untuk materi berikutnya nanti tentang penerapan sistem persamaan linear 3 variabel pada masalah kontekstual. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bu Cici akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.